Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rosalinda dengan NPM 2140302005. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jurnal karakteristik dan simulasi dioda PN mempergunakan alat uji otomatis berbasis microcontroller ATmega 8A. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke dalam pembahasan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu semikonduktor. Jadi, bahan semikonduktor itu adalah material yang menghantarkan listrik, seperti elemen dasar, transistor, dan dioda. Nah, untuk prinsip kerja dari semikonduktor itu sendiri, berasal dari elemen dioda dan karakteristiknya itu bukan induktor murni. Jadi kita masuk ke bagian abstrak. Nah, di abstrak ini memiliki beberapa kata kunci. Jadi yang ingin saya bahas adalah inti dari abstrak tersebut. Di dalam jurnal tertera kata 1N4000X. Nah, 1N4000X diode itu adalah keluarga dioda penyerah yang bersilikon serbaguna dengan muatan 1 ampere yang populer, yang biasa digunakan dalam adaptor AC untuk peralatan rumah tangga. Itu untuk contoh kecilnya. Nah, lalu ada kata kunci eksponensial. Nah, dari kata eksponensial itu adalah fungsi berpangkat yang memiliki variabel. Nah, kemudian ada lagi kata kunci full scale yang berarti skala besar. Jadi, yang bisa kita simpulkan dari abstrak tersebut adalah di mana karakteristik dan simulasi dioda PN mempergunakan alat uji otomatis microcontroller ATmega 8A, yaitu salah satunya adalah 1N4000X dioda yang memiliki arti sebagai penyerah silikon serbaguna yang bermuatan 1 ampere dan bereksponensial yang memiliki fungsi berpangkat dan memiliki variabel. Lalu kemudian diuji cobakan dalam full scale, yaitu berskala besar. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan pendahuluan, yang dimana seperti kita ketahui adalah semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda, transistor bipolar, transistor unipolar, tiristor, dan piranti terintegrasi atau yang bisa kita sebut adalah IC. Untuk bahan semikonduktor ini sendiri yaitu dirupakan oleh elektron. Nah, jadi si elektron ini berpindah dari atom penyusun ke atom lainnya. Sebagai contoh, kita mengambil elektron dengan lambang kimia Cu. Nah, si elektron lambang kimia Cu atau biasa disebut tembaga ini memiliki ion sebanyak 29 dan disimbolkan sebagai plus. Dan si elektron tembaga ini juga memiliki elektron sebanyak 29 yang ditandai sebagai minus. Nah, dari elektron yang sebanyak 29 ini menjadi 28 elektron yang mengelilingi orbit bagian dalam atom yang disebut sebagai nukleus. Nah, jadi nukleus ini terbentuk menjadi inti atom diakibatkan karena sebanyak 28 elektron menempati orbit-orbitnya masing-masing. Begitu. Nah, dari terbentuknya nukleus tadi muncullah partikel-partikel tersebut yang bermuatan positif dan ada pula yang bermuatan negatif. Nah,
kumpulan partikel ini bermuatan negatif membentuk atom yang merupakan dasar dari semua zat. Nah, jadi untuk lebih inti dari pembahasan ini adalah yang dimana bahan semikonduktor itu terbentuk dari elektron yang berpindah dari atom penyusun ke atom lainnya. Untuk memperjelas dari penjelasan saya sebelumnya adalah yang dimana elektronika adalah ilmu yang mempelajari aliran elektron dari bahan semikonduktor. Nah, sebelum saya bahas tentang apa itu bahan semikonduktor, jadi kita harus tahu dulu konsep dari semikonduktor itu sendiri. Nah, aliran elektron ini yaitu bisa kita rupakan sebagai arus listrik. Nah, jadi dari arus listrik kita belajar bagaimana proses terbentuknya elektron. Nanti bakal saya jelaskan. Nah, di dalam jurnal ini saya mengkaji bahwasanya semikonduktor ini dia tidak hanya menghantarkan listrik dari elemen dasar tadi, tetapi semikonduktor ini bisa kita aplikasikan ke dalam mikrokontroler ATmega 8 yang dimana nanti kita kaji lagi lebih dalam. Nah, setelah saya jelaskan tentang bagaimana terbentuknya bahan semikonduktor tadi, perlu kita ketahui dulu nucleus itu apa. Nah, untuk nucleus ini adalah proton dan neutron, yang dimana makin jauh dari inti atom maka makin besar energinya. Seperti dimana kita masuk ke pembahasan yang energi memiliki sebuah elektron sesuai dengan rumus. Nah, rumusnya itu W sama dengan Q dikali V yang memiliki bahan terlarang. Nah, di dalam energi ini terdapat pita terlarang. Nah, pita terlarang ini adalah daerah kosong antara pita valensi dan pita konduksi. Nah, pita valensi ini adalah bagian terluar dari atom. Nah, lalu apa itu pita valensi? Nah, yaitu pita energi teratas dari yang terisi dari penuh oleh elektron. Nah, jadi pita valensi ini tadi yang terisi dari penuh menuju elektron. Nah, sedangkan pita konduksi ini adalah pita energi yang di atas pita valensi yang terisi murni, yang tidak diberi doping atau campuran atom lainnya. Nah, begitu. Untuk germanium dan silikon 4 elektron damping untuk mendapatkan elektron valensi bebas dengan jumlah banyak atau meningkatkan keaktivitasannya sebagai semikonduktor. Tuh. Sudah saya bahas tadi tentang bagaimana semikonduktor dari tipe N ke tipe P. Nah, jadi tipe P itu sendiri tadi diinisialkan sebagai penghantar oleh atom trivalen. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya terangkan contoh yaitu seperti boron, gallium, atom pengantarnya disebut akseptor, dan untuk pembawa muatan tadi disebut hole. Nah, untuk pembawa dari valen pengantar tipe N tadi disebut elektron. Nah, inilah tadi yang maksud dari apa yang saya jelaskan di menit video yang lalu. Nah, jadi dari
pembawa tadi itu adalah elektron. Paspornya P dan arsinen AS. Nah, untuk bahan semikonduktor tadi tipe N itu pengatur oleh atom dengan jumlah elektron valensi kita yang banyak gitu. Atom donor menyumbangkan sebuah elektron valensi, atom donor jadi atom positif. Nah, itulah tadi mengapa saya katakan bahwa bahan semikonduktor tadi adalah bahan yang kerap dan erat dengan yang namanya eksponensial, yaitu bervariabel. Nah, jadi jumlah hole tadi tidak berubah signifikan. Jadi elektron tadi bisa lebih banyak membawa mayoritas hole dan minoritasnya. Nah, untuk pada bahan semikonduktor ekstrinsik tipe P, di mana terjadi pengaturan oleh atom dengan jumlah elektron valensi lebih kecil. Nah, jadi atom akseptor tersebut akan menerima sebuah elektron valensi sehingga atom akseptor tersebut menjadi atom negatif. Nah, jadi atom yang kelebihan elektron gitu istilahnya. Lalu jumlah hole lebih banyak, sedangkan elektron tidak berubah secara signifikan. Nah, jadi jumlah tadi elektron tadi tidak berubah secara signifikan. Nah, signifikan itu memiliki arti secara tidak terperinci gitu. Jadi tidak ada perubahan. Nah, lalu jumlah hole yang lebih banyak ini dikatakan sebagai pembawa muatan mayoritas, sedangkan elektron sebagai pembawa muatan minoritas. Seperti itu. Oke, baiklah, kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yang dimana saya mengatakan bahwa kesimpulan partikel bermuatan negatif tadi membentuk atom yang merupakan dasar terbentuknya semua zat. Nah, setelah kita bahas tentang bahan semikonduktor dan bagaimana terbentuknya, kita kaji lebih dalam lagi. Nah, di sini saya menemukan berbagai piranti dari bahan semikonduktor, antara lain dioda, zener, transistor, IC, LED, varaktor, dan varistor. Nah, itulah tadi beberapa piranti yang saya sebutkan. Lalu, apa sih piranti tersebut? Jadi, piranti ini merupakan elektronika yang berfungsi sebagai penghantar atau penyerap arus dari anoda ke katoda, dan tidak sebaliknya. Ingat, tidak sebaliknya. Lalu, piranti ini sangat penting dalam rangkaian elektronika. Mengapa demikian? Alasannya karena sifatnya yang dapat menghantarkan arus pada panjar maju dan pada panjar mundur. Nah, lalu pada proses pembuatannya itu sendiri, dioda dibuat dari kombinasi oleh dua material utama, yaitu tipe N dan tipe P, di mana elektron terdapat pada bahan tipe N, sedangkan untuk lubang atau hole terdapat pada tipe P. Oke, baiklah, kita masuk ke dalam tahap mekanisme penelitian. Nah, di dalam jurnal ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya mekanisme penelitiannya itu untuk pengoperasiannya kabel pada power supply terhubung ke jalan-jalan PLN, dan untuk mengkarakteristisasi dioda, maka
marking pada mode selektor berada di tengah dioda. Nah, di mana kiri off dan kanan resistor berkomunikasi antara modul ke komputer. Pada jurnal tersebut, software melalui konektor RS232 menggunakan USB software to RS232 converter. Nah, pengendalian modul ini dilakukan dengan driver converter yang diinstal di PC. Lanjut dari pembahasan mekanisme penelitian, di sini ada beberapa tujuan yang dilakukan oleh penulis di dalam jurnal. Yang pertama itu mereka melakukan perangkat uji otomatis. Nah, perangkat uji otomatis ini yang dimana perangkat ini berbasis microcontroller, yaitu ATmega 8A, yang berfungsi sebagai alat uji yang akan secara otomatis mengkarakterisasi dioda dengan mengukur kurvanya dari 1 ke U. Selanjutnya, penulis mentargetkan dalam laptop dan software pendukung. Jadi, penulis menggunakan laptop dan software pendukung sebagai perangkat keras yang digunakan untuk mengembalikan data terhubung ke alat uji otomatis mempergunakan kabel USB dan RS232. Begitu. Lanjut, yang ketiga, di mana penulis mentargetkan dioda silikon. Nah, dioda silikon ini digunakan sebagai objek yang diteliti. Nah, yaitu device under text, DUT. Dipilih dari tipe silikon sebanyak 4 jenis, yaitu IN40XX, IN50392, IN4148, dan IN54XX. Lalu penulis mentargetkan yaitu ruang adiabatis atau termostat Helios. Nah, ini dipergunakan untuk mengetahui pengaruh suhu lingkungan pada dioda, di mana selama karakteristik dioda ditempatkan pada termostat Helios dengan suhu tertentu. Oke, baiklah, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil pembahasan ini terjadi pengukuran dioda yang dilakukan dengan mengatur step tegangan yang bervariasi, yaitu dari 1 mV, 5 mV, 10 mV, 20 mV, 50 mV, hingga 100 mV, dan 500 mV. Untuk step tegangan kecil akan menghasilkan data yang halus pada kurva, begitupun sebaliknya. Nah, untuk tiap kurva memiliki kecenderungan kenaikan suhu secara eksponensial. Sudah yang saya katakan, eksponensial itu dilakukan secara bervariabel atau berpangkat, lalu di dalam skala yang besar dan mengikuti dioda yang sudah dirancang atau dibuat. Dan kita masuk ke dalam kesimpulan dari jurnal ini, yaitu di mana karakteristik dioda menghasilkan kurva arus dan tegangan. Nah, kurva arusnya itu dari 1 hingga U, non-linear dan naikkan secara eksponensial. Nah, perubahan suhu mempengaruhi kurva karakteristik dioda, yang dimana semakin meningkatnya suhu menyebabkan pergeseran mundur pada kurva 1 hingga U, sehingga tegangan potong semakin berkurang. Nah, pemodulan pada
suhu ruangan 30 derajat Celcius dengan salah satu dioda tipe IN4007 pada step tegangan DU 50 MV waktu DT 0,1 second pada daerah tegangan 450 MV sampai dengan 450 MV yang menghasilkan presentasi error maksimal sebesar 10,573%. Jadi itulah tadi kesimpulan dari jurnal ini yang bisa kita tangkap. Nah, di sini saya menambahkan satu contoh lagi. Jadi bukan dari hanya jurnal ini saya mengambil contoh. Saya mengambil contoh dari jurnal yang tidak jauh dari uji cobanya, yaitu di mana bahan semikonduktor yang merupakan elemen dasar dari komponen elektronika adalah dioda. Nah, kita sudah tahu apa itu dioda, apa itu bahan semikonduktor. Jadi kita mesti dan harus tahu lagi bagaimana contoh dan pengaplikasiannya. Nah, dari jurnal ini, bentuk dioda yang lazim digunakan atau biasa digunakan pada umumnya terdiri dari semikonduktor jenis P. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan nih bahan semikonduktor jenis P di penjelasan saya sebelumnya tadi, yang dimana jenis P ini dibuat bersambung dengan semikonduktor jenis N. Nah, tadi sudah juga saya sebutkan semikonduktor jenis N ini. Nah, pada contoh ini sambungan sisi P terdapat hole bebas yang diinisialkan minus. Nah, jadi sisi P tadi terdapat hole yang diinisialkan minus sebagai atom pengantar akseptor yang diionisasikan lagi dengan konsentrasi dan dilakukan secara keseluruhan bersifat netral. Nah, itulah tadi dari bahan semikonduktor jenis P yang disebut sebagai akseptor tadi atau sebagai atom pengotor dari sisi P diionisasikan lagi dengan konsentrasi secara keseluruhan yang bersifat netral. Untuk sambungan sisi N terdapat elektron bebas dan sejumlah atom pengotor donor yang diionisasikan lagi, sama seperti atom jenis sama seperti bahan semikonduktor jenis P tadi. Jadi mereka saling berhubung di dalam komponen elektronika. Jadi mereka tuh dihubung. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya tentang bagaimana contoh bahan P dan bahan N terhubung menjadi suatu muatan. Nah, dari hasil proses yang tadi saya jelaskan, terbentuklah yang namanya bias forward. Nah, bias forward ini merupakan suatu keadaan yang dimana pada saat ujung bahan P dan bahan N dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Nah, untuk lebih jelasnya, yaitu dimana bahan P dihubungkan dengan kutub positif dan bahan N dihubungkan di kutub negatif. Nah, inilah yang menyebabkan arus akan
dapat melewati dioda. Nah, jadi setelah bahan P dan bahan N tadi dihubungkan di kutub positif tadi di bahan dan di kutub negatif, jadi untuk hasil dari ini tadi menyebabkan arus dapat mengalir di dioda. Nah, ketika arus sudah dapat mengalir di dioda, maka tahap selanjutnya adalah arus yang mengalir akan mengalami penjumlahan dari arus injeksi dan arus saturasi. Maka terbentuklah tadi lagi arus atau bahan semikonduktor yang tereksponensial. Seperti itu. Oke, baiklah, sampailah kita ke penghujung video ini. Saya undur diri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton video saya.